Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, saya Melani Kadar, dosen Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Kita akan mengulas mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Berbisnis hakikatnya adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Kepercayaan sangat mahal harganya, tidak terukur nilainya oleh apapun. Benar tidak? Kepercayaan adalah modal awal yang penting dalam membina suatu hubungan. Menurut literatur, kepuasan adalah evaluasi pasca konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi harapan. Disinilah arti dari bisnis, keuntungan. Kepuasan itu tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Namun bicara berbisnis bukan hanya bicara keuntungan dan berjalannya operasional perusahaan. Lebih dari itu, kita bicara tentang etika agar bisnis yang dijalankan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik. Bicara tentang etika itu merupakan konsekuensi perbuatan yang etis dan tidak etis, baik atau buruk. Nah, di sini ketika bicara tentang etika artinya ada pilihan. Apakah etika ini bisa kita jalankan dengan baik atau buruk, seperti itu. Nah, berbagai literatur menyatakan bahwa etika ini mencari dengan kemungkinan untuk keliru, dan kalau keliru pun akan dicari lagi sampai terdapat kebenarannya. Ketika bicara tentang etika, KBBI menyebutkan bahwa apa yang baik dan apa yang buruk dan terkait dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak, itulah etika. Ada beberapa jenis pula. Etika adalah niat, etika adalah nurani batinia, etika ini bersifat absolut, dan etika ini adalah etika berlakunya. Berdasarkan etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Nah, kita akan bicara ada 3 nih. Yang paling penting adalah antara etika, moral, dan akhlak. Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang ketiganya, tipis-tipis saja itu dalam kehidupan. Tapi kalau secara teori ini ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Persamaannya mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Dan tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Nah, tapi antara etika, moral, dan akhlak ini ada perbedaannya. Etika digunakan untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Moral maupun susila merupakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang yang berlangsung dalam masyarakat, biasanya berupa adat istiadat. Nah, kalau akhlak nih adalah pada hakikatnya menggunakan dasar yang bersumber langsung pada Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik dan buruknya. Jadi sudah paham kan antara persamaan dan perbedaan antara akhlak, moral, dan etika? Selanjutnya nih, kalau misalnya bicara di kehidupan sehari-hari, hidup kita harus beretika loh. Nah, di dalam bisnis, teman-teman mahasiswa, kita harus juga menjunjung pada etika bisnis. Dalam prinsip etika bisnis ini ada beberapa kategori dan juga panduan. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini adalah kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dengan sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Lalu prinsip kedua adalah prinsip kejujuran, sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Lalu ada prinsip keadilan, bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan prinsip terakhir adalah prinsip integritas moral, yakni memenuhi standar moralitas. Sudah paham kan tentang etika bisnis? Ini harus dijaga ketika kalian memilih untuk menjadi seorang pebisnis. Secara singkat, tapi dengan harapan mengena, saya sudah menjelaskan tentang etika profesi dan bisnis. Dan ini saatnya soal kasus yang teman-teman mahasiswa harus telaah dan jawab ya. Saya bacakan tentang kasusnya.
Pangkalan kerinci dari informasi segmen news.com, kurun waktu 2 bulan terakhir kerap terjadi kecelakaan kerja di PT RAPP, bahkan seorang pekerja meninggal dunia. Nah, atas kejadian tersebut, pihak PT RAPP yang dinilai telah lalai dan melakukan pengawasan di lingkungan kerjanya terancam sanksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang kepengawasan ketenagakerjaan. Di samping hukum pidana pada pasal 395 dan 360 KUHP, kelalaian menyebabkan orang luka dan meninggal dunia atau luka-luka. Tim telah turun ke lokasi kejadian untuk mencari bukti adanya kelalaian. Saat itu masih menunggu hasil pemeriksaan pihak subkontraktor. Pengakuan dari manajemen PT RAPP, pihaknya sudah melakukan pengawasan secara ekstra. PT RAPP maupun subkontraktor harus mempertanggungjawabkan kelalaian ini agar kecelakaan kerja tidak terjadi lagi. Nah, itu singkatnya ya kasusnya. Nah, dari berdasarkan kasus tersebut, silahkan nih teman-teman mahasiswa memberikan solusi apa yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan. Hubungkan solusi tersebut dengan pendekatan budaya yang beretika bisnis. Silahkan menjawab dengan waktu yang saya berikan ini ada sekira 1 jam. Secara individu ya, silahkan. Nah, 1 jam sudah berlalu, semoga soal kasus 1 dijawab dengan tepat ya teman-teman mahasiswa berdasarkan penelaahan dari teori yang saya sampaikan di awal. Selanjutnya saya ingin memberikan soal kedua, namun ini adalah soal yang berkelompok, bukan personal lagi, bukan individu lagi. Karena di kelas ini ada 40 orang, nah saya bagi menjadi 8 kelompok, artinya masing-masing kelompok ada 5 orang. Nah, selanjutnya saya berikan waktu kepada teman-teman mahasiswa untuk membagi kelompok, yakni ada 8 kelompok ya, di kelas ini masing-masingnya ada 5 orang. Pertanyaannya singkat, tapi harus dianalisa ya teman-teman mahasiswa. Ini, kalian berikan contoh perusahaan apa yang pernah meniadakan etika profesi dan bisnis. Artinya mereka melanggar, perusahaan itu melanggar etika profesi dan bisnis, dan apa dampaknya. Itu dijawab dengan penuh analisa, lalu apa dampak yang dirasakan oleh perusahaan, oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, saya berikan waktu Anda menjawabnya pada hari ini setelah Anda telah menentukan masuk di kelompok mana ya. Jawaban harus secara detail tapi mengena. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini di mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Saya Melani Kadar undur diri dan terima kasih teman-teman mahasiswa. Salam sehat.